Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan ke-19 kita. Bentar ya. Oke, anak-anak, hari ini adalah pertemuan ke-19 kita. Hari ini kita akan melakukan review terhadap soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, tampil di layar kalian masing-masing, di sini ada lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Coba Bu Fitri, Tidak, di layar kalian sudah nampak semua gambarnya? sudah Bu. Oke, Keluar Bu. coba di sini Bu Bu. Fitri 2/8 meminta Bu. tolong untuk Sudah Bu, Mbak sudah. Almira Julia. Nah, coba di gambar tersebut, Mbak Almira Julia, di situ lingkaran tersebut membentuk pecahan senilai berapa, Nggih? Coba dijawab Mbak Almira. 2/10 Bu. 2/10. Oke, kita cocokkan jawabannya dengan Mbak Anita. Nah, silakan Mbak Anita dijawab. Lingkaran tersebut merupakan berapa bagian, Nggih? Senilai dengan pecahan berapa? Mbak Anita, 2/8. 2/8. Oke, Nggih. coba Mbak Ardelia Taza. Mbak Ardelia Taza, dilihat itu di slide-nya, itu menunjukkan bentuk pecahan berapa, nggih? 2/8. 2/8. Oke, tadi sudah ada 3 jawaban. Yang pertama tadi 2/10, yang kedua 2/8, dan yang ketiga 2/8. Nah, kita cek ya bersama-sama. Jawaban yang paling tepat berapa? Kita lihat lingkaran tersebut. Lingkaran ini terbagi menjadi berapa bagian? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata lingkaran ini terbagi menjadi 8 bagian. Kita lihat yang diarsir hanya 2 bagian. Maka pecahan ini bisa dikatakan bentuk pecahan 2/8. Oke, coba satu lagi. Hmm, Mbak Arina. Coba Mbak Arina dilihat pada gambar yang kedua, itu membentuk pecahan berapa? 2/6. 2/6. Oke, simpen dulu. Mbak Beril, coba pada gambar kedua itu membentuk pecahan berapa, nak? Nggak ada Bu. Apa? Nggak ada. Hitam. Coba mungkin anak-anak yang masih di slide kalian tidak terlihat gambarnya, mungkin ada masalah dengan jaringan sinyal kalian masing-masing di rumah kalian. Boleh nanti kalau misalkan anak-anak itu tidak nampak di gambarnya ini, bisa nanti melihat di rekaman ulang, nggih. Karena memang di sini Bu Fitri sudah menampilkan gambar dan di beberapa teman sudah nampak gambarnya, gitu, nggih. Coba Mbak Beril, untuk gambar yang kedua, Mbak Beril itu menyatakan ke dalam bentuk pecahan berapa, Mbak Beril? Bisa dibantu Mbak Cika Putri? 2/6. 6. Oke, jawabannya 2/6, G. Mas Farhan, coba gambar yang kedua ini membentuk pecahan berapa, Mas Farhan? 2/6. 2/6. Nah, kita bahas bersama-sama, G. Pada gambar yang kedua ini, persegi panjang ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbagi menjadi 6 bagian. Nah, daerah yang diarsir hanya 2 bagian saja. Maka bisa kita nyatakan pecahan ini adalah pecahan 2/6. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham belum ya bagaimana menentukan
suatu pecahan dari suatu gambar. Sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Paham. Sudah paham, maka akan Bu Fitri lanjutkan. Bam. Oke, pecahan senilai. Nah, di sini ada gambar yang pertama dan yang kedua. Kita bisa menyatakan gambar yang ada di sebelah kiri dan kanan ini itu adalah pecahan senilai. Kira-kira anak-anak tahu nggak bentuk pecahannya berapa pada gambar tersebut? Coba Bu Fitri minta tolong Mas Dante. Coba Mas Dante sebutkan gambar pada layar tersebut merupakan bentuk pecahan berapa ya kira-kira? 8/setengah. Oke, yang ini adalah setengah. Terus yang satunya berapa Mas Dante? 8/16. Oke, 8 per 16. 8/16. Pada gambar tersebut, untuk yang Bu Fitri tandai ini nomor satu, nah ini merupakan setengah bagian. Jadi kan di sini ada dua bagian, yang diarsir hanya satu, maka bisa dikatakan pecahannya adalah 1/2. Dan untuk yang nomor dua ini, nah di sini bangun tersebut dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, dan yang diarsir adalah Oh, coba, sorry. Di sini dibagi menjadi 16 bagian sama besar dan yang diarsir hanya 8 bagian. Maka bisa dikatakan sebagai pecahan 8/16. Nah, ini adalah pecahan senilai anak-anak. Nah, karena lihatan ini yang diarsir adalah setengah bagian. Yang ini juga setengah bagiannya, tetapi meliputi 8 bagian yang diwarna ini. Coba anak-anak dari gambar satu dan gambar 2 ini kira-kira sudah paham apa belum? Bahwasanya 1/2 ini senilai dengan 8/16. Aku sudah paham. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, Tidak, Bu. kita lanjutkan. Nah, kedua gambar yang di bawah ini juga namanya pecahan senilai. Coba Mas Kakak Balia, untuk gambar yang kiri ini namanya pecahan berapa Mas Kakak Balia? Silakan dibuka mikrofonnya, terus dijawab. Bentar, Bu. Oke. Bisa juga dibantu Mbak Kinanti. Itu 1/4 sama dengan 4/16, Bu. Satu per Oke. 1/4 sama dengan 4/16. Oke. Jawaban Mas Kakak Balia dan Mbak Kinanti sudah tepat, nggih. Jadi kedua gambar ini dikatakan senilai. Kita lihat bagian yang diwarna. Nah, untuk gambar yang kiri itu melingkupi 1/4 bagian. Sedangkan untuk gambar yang kanan adalah 4/16. 4/8 ini ya? 1, 2, 3, 4. Oh, per 16. Oke. Setelah kita hitung, ternyata ini yang diarsir 4 bagian dari 16 bagian. Bisa kita nyatakan 1/4 itu senilai dengan 4/16. Jadi anak-anak lihat daerah yang diarsir ya. Yang diarsir kan ini 1 dari 4 bagian. Nah, ini juga, nah sama kan yang diarsir. Tapi ini diisi oleh 4 bagian. Nah, jadi 1/4 senilai dengan 4/16. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Pak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak, Bu. Membandingkan pecahan. Nah, di sini ada dua pecahan, tetapi penyebutnya berbeda. 2/4 dengan 2/3. Nah, coba anak-anak ingat lagi ya. Untuk bagian yang atas itu namanya pembilang, dan yang bawah namanya penyebut. Di sini penyebutnya berbeda, 4 dan 3.
Maka jika kita ingin membandingkan, kita bisa menyatakannya ke dalam bentuk gambar. Coba sebelum kita nyatakan dalam bentuk gambar, kira-kira anak-anak tahu ndak ini nanti tanda penghubungnya apa? Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari? Coba ada yang bisa menjawab? Lebih dari. Lebih dari. Lebih dari. Oke, Alasannya Kurang dari. coba Lebih dari. anak-anak yang menjawab lebih dari, kira-kira alasannya apa ya kok bisa dikatakan lebih dari? karena 1/2/3 kurang dari Oke, coba sekarang Bu Fitri tunjuk ya. Tadi kan sudah banyak yang menjawab, sekarang Bu Fitri tunjuk. Coba Mas Fadil Alfian. Nah, kira-kira untuk pecahan 2/4 dan 2/3 ini, lambang yang sesuai, tanda hubungnya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Lebih dari. Oke, alasan Mas Fadil gimana? 2/4-nya lebih banyak daripada 2/3. Oke, 2/4-nya lebih banyak dari 2/3. Coba Bu Fitri minta tolong Mbak Nabila Hairin Niswa. Coba alasannya ini lebih dari itu seperti apa, Nak? Mbak Nabila, disilakan untuk membuka mikrofonnya. Oke, ada yang mau menjawab, membantu menjawab? karena 2/4 lebih besar dari 2/3. Oke, kita nyatakan dalam bentuk gambar dulu ya. Namanya siapa, Nak? Farhan. Oke, Mas Farhan, silakan. Alasannya kenapa ini kok lebih dari? Karena 2/4 lebih besar dari 2/3. Oke, jawabannya benar ya. Kita coba nyatakan dalam bentuk gambar terlebih dahulu. Nah, coba anak-anak lihat gambarnya. 2/4. Jadi misalkan ini ada suatu lingkaran, kita pecah jadi 4 bagian yang sama besar. Setelah itu kita warnai dua bagiannya. Nah, gambar satu ini merupakan pecahan 2/4. Dan gambar kedua ini pecahan 2/3. Jadi satu lingkaran ini kita bagi menjadi 3 daerah yang sama besar. Setelah itu kita warnai dua bagiannya. Jadi yang diwarnai anggap aja yang warna hitam ya. Jadi untuk 2/4. Jadi yang hitam ini 2, yang lainnya warnanya begini ya. Terus untuk yang 2/3, jadi yang hitamnya 2 dari 3 bagian ini. Kalau kita lihat, kira-kira warna hitamnya ini besar yang mana, anak-anak? Setengah bagian atau yang 2/4 bagian atau yang 2/3 bagian yang warna hitam? 2/3. 2/3. 2/3. 2/4. Oke, berarti jawabannya tepat apa? Kurang dari apa yang lebih dari? Kurang dari. Kurang dari. Sudah paham anak-anak? Jadi, untuk membandingkan pecahannya, jangan dilihat untuk yang penyebutnya. Oh, ini 4 lebih besar, 3 lebih kecil. Nah, jadi ketika kita mau membandingkan suatu pecahan, maka kita nyatakan dalam suatu gambar terlebih dahulu biar jelas. Nah, kita ini yang diarsir warna hitam ya. 2/4 bagian itu yang ini. Nah, sedangkan untuk yang 2/3 bagian yang kita arsir ini yang warna hitam ini. Nah, pada gambar tersebut kita bisa lihat
Ternyata gambar yang lebih besar adalah yang 2/3. Maka lambang yang benar Bu, ada adalah yang catatan, Bu. kurang dari. Apa, Nak? Ada yang catatan, Bu. Aduh, Bu. Diharapkan untuk anak-anak berkomentar sesuai dengan materi yang disampaikan, guys. Jadi jangan keluar topik. Matikan, Bu. Komentarnya, Bu. Matikan, Bu. Nggak apa-apa pun, kita lanjutkan saja, guys. Jadi tanda yang sesuai untuk yang digunakan di sini adalah tanda kurang dari. Jadi kita lihat dari daerah yang diwarnai ini. Nah, kayaknya di sini Bu Fitri salah memberikan jawaban di sini juga. Bu Fitri di sini lebih dari. Nah, jawaban yang tepat apa tadi? Tanda kurang dari. Coba ada contoh lagi. Ada 1/2 dan 1/4. Kira-kira anak-anak bisa menyatakan nggak besar mana? 1/2 apa 1/4? 1/2. 1/2. Enggak, Bu. 1/2. 1/2. 1/2. Oke, 1/2. Langsung kita bahas ya. Kita nyatakan dalam bentuk gambar saja ketika mau membandingkan suatu pecahan. Jadi kita gambarkan. Nah, bentuk 1/2 ini dapatnya segini ya, dan 1/4 itu cuma segini. Jadi kalau kita lihat dari kedua gambar ini, ternyata gambar yang paling besar adalah 1/2. Maka pecahan 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Kira-kira anak-anak sudah bisa memahami materi ini? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, jika anak-anak sudah paham, Bu Fitri lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Nah, soalnya gini, urutkan pecahan 1/3, 1/2, dan 1/4 dari yang terkecil. Coba di sini Bu Fitri berikan kesempatan untuk anak-anak mencoba mengerjakan. Itu terserah anak-anak mau menggunakan cara yang mana. Bu Fitri berikan waktu sekitar 2 menit untuk mencoba mengerjakan soal ini. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Dicoba dulu, Nak. 2 menit dari sekarang. Anak-anak bisa pakai gambar atau langsung juga bisa. Jawabannya 1/4, 1/3, 1/4. 1/4. Bu, 1/4. Oke, jawabannya kita tampung dulu. Kita nunggu teman-teman yang lain, oke? 1/4, 1/3, 1/2. 1/4, Oke. 1/3, 1/2. Adakah anak-anak yang mempunyai jawaban lain? Ada yang sudah selesai lagi? 1/4, 1/3, sama 1/2, Bu. Oke. 1/4, 1/3, sama 1/2, Bu. 1/2. Coba sekarang Bu Fitri tanya, anak-anak tadi mengerjakannya pakai cara yang mana? Gambar, Bu. Pakai gambar? Bu. Oke. Jika anak-anak lebih mudah pakai gambar, Pakai gambar, Bu. jika anak-anak lebih mudah menggunakan gambar, maka disilakan menggunakan gambar ya. Coba anak-anak perhatikan, sekarang kita bahas. Jawabannya tadi sudah ketampung 1/4, 1/3, dan 1/2. Coba di sini Bu Fitri melihat komentarnya Mas Kisya Zaki. Coba untuk lain kali disilakan untuk berkomentar yang sopan, G. Masa jawabannya begini, pakai otak, Bu. Nah, kayak gitu kan enggak sopan, G.
Jadi diharapkan untuk anak-anak yang lain untuk berkomentar yang sopan, karena kita belajar di sini tidak hanya anak-anak yang belajar, tetapi ada beberapa siswa yang juga didampingi dengan orang tuanya. Nah, nanti kalau misalkan orang tuanya melihat ada komentar seperti ini, kan tidak bagus untuk dilihat juga. Oke, jadi diharapkan untuk berkomentar yang sopan dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Anak-anak bisa memahami? Ya, Bu. Ya, Oke, bisa. Bu Fitri lanjutkan, Bu. Ya, Bu. Tadi Bu Fitri sudah menampung jawaban. Jawabannya ada 1/4, 1/3, dan 1/2. Apakah benar? Kita cek dulu. Jadi di sini, kita kalau misalkan mau membuat gambar, ukurannya harus sama, bentuknya juga harus sama. Jika kalian menggunakan bentuk lingkaran, berarti semuanya harus lingkaran. Jangan berubah gambar, satu lingkaran, satu persegi. Jadi nanti hasilnya berbeda. Jadi jika menggunakan gambar untuk membandingkan, anak-anak harus menggunakan gambar yang sama. Coba anak-anak perhatikan. Ini merupakan gambar dari pecahan 1/2. Ada 2 bagian dan 1 yang diarsir. Selanjutnya di sini ada 3 bagian dan 1 yang diarsir. Nah, yang terakhir ada 4 bagian dan 1 yang diarsir. Di sini dari yang atas, tengah, dan bawah ini pecahannya berbentuk 1/2, 1/3, dan 1/4. Coba anak-anak perhatikan, ukuran dari gambar ini pun harus sama. Ya, ukurannya harus sama. Panjangnya misalkan segini. Nah, berhentinya pun harus segini. Ketiga gambar tersebut ukurannya harus sama. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang diarsir, berarti yang paling besar itu adalah 1/2, kemudian 1/3, dan 1/4. Karena yang ditanyakan itu urutan dari yang terkecil, maka urutan yang benar adalah 1/4, 1/3, dan 1/2. Anak-anak yang lain sudah paham? Sudah. Paham, Bu. Paham. Tidak ada yang mau ditanyakan? Botan. Jika anak-anak sudah paham, kita akan melanjutkan materinya. Sekarang kita akan mencoba mengubah bentuk pecahan. Nah, awalnya ini kita mencoba mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kira-kira anak-anak ada yang ingat nggak cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini? Ada yang ingat? Masih ingat, Bu. Siapa namanya? Yang masih ingat tadi siapa namanya? Orang, Oke, Bu, namanya. oke, coba jawaban kamu gimana, nak? Coba 2/1/4 ini diubah menjadi pecahan biasa. Saya, Bu. Namanya siapa? Namanya siapa? Oke, Mas Vino. Caranya gimana, Mas Vino? Kok bisa dapatnya 9/4? Langkahnya gimana, Mas Vino? Kok ketemu 9/4 tadi, Mas Vino? 2 kali 4 ditambah 4 ditambah Oke, 2 kita kalikan 4 ditambah 1 itu untuk pembilangnya. Sedangkan penyebutnya sama yaitu angka 4. Coba anak-anak perhatikan pada slide masing-masing. Nah, 2 ini kita kalikan 4 terlebih dahulu. Kemudian hasilnya ditambah 1. 2 tambah 4 itu, 2 kali 4 itu 8. Ditambah 1 adalah 9. Bisa kita tuliskan 9/4. Nah, di sini penyebutnya sama terus, Gena. Kalau penyebutnya ini 4, berarti sampai hasilnya nanti penyebutnya juga 4. Yang berganti hanya pembilangnya saja. Berarti penyebutnya nggak ganti, Bu. Enggak, penyebutnya selalu sama. Yang berganti hanya pembilangnya saja.
Dari perkalian, 2 yang depan ini dikalikan yang bawah penyebutnya, setelah itu hasilnya ditambah pembilangnya tadi. Nah, kira-kira untuk mengubah pecahan campuran ini, anak-anak bisa enggak kira-kira? Bisa, Bu. Coba Bu Fitri berikan soal lagi di sini, Nggih, di bawahnya ini. Yes, Bu. Coba anak-anak ini soalnya dijadikan ke pecahan biasa. 3/2/5. Nah, coba jadikan pecahan biasa gimana kira-kira jawabannya? 17/5, Bu. 17/5, Bu. 17/5, Bu. 5, Bu. 17/5, Bu. 17/5. 17/5, Bu. Oke, jawaban anak-anak benar semua, nggih. Jawabannya adalah 17/5. Nah, dari mana? Coba ada yang mau menjawab? Dari mana? Saya punya, Bu. 5 tambah 2 hasilnya 17. Nggih, jawabannya sudah benar, nggih. Jadi kita ikuti langkah yang di atasnya. Yang pertama, yang depan ini kita kalikan yang bawah. Jadi 3 kali 5, hasilnya 15. Setelah itu kita tambah pembilangnya, yaitu 2. 15 tambah 2 adalah 17. 17. Oke, maka jawaban yang tepat adalah 17/5. 17/5. Oke, jawaban anak-anak sudah tepat sekali. Nah, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini? Boten, Bu. Boten, Bu. Boten. Boten. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan juga mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Coba anak-anak perhatikan contohnya di layar kalian. Pecahan desimal 2,45 itu sama dengan 245/100. Dan 0,052 itu sama dengan 52/1000. Kira-kira ada yang tahu enggak kok ini yang awal ini per 100 dan yang kedua ini kok per 1000? Ada yang tahu kenapa kok seperti itu? Karena di belakang koma yang 1000 ada 3 angka, 100 cuma ada angka, Bu. Oke. Coba sekarang Bu Fitri minta tolong Mbak Arina. Alasannya seperti apa, Nak? Kenapa kok ini per 100 dan yang satunya kok per 1000? Karena yang 0,45 itu kalau nggak ada gambar. Di slide-nya Mbak Arina enggak ada itunya, enggak ada angkanya yang muncul. Apa gelap, Bu? Oke. Coba untuk Mbak Anita bisa membantu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Nggih, kenapa kok ini per 100 dan yang satunya per 1000? Karena 2/45 itu belakangnya ada 2, Bu. 45-nya, Bu. Kalau yang 0,052 itu ada 3, Bu. Di belakang Ada koma. berarti 1. Oke, jawabannya benar sekali, nggih. Kalau kita lihat dari angka desimalnya 2,45. Ada 2 angka di belakang koma, maka pernya adalah per 100. Nah, untuk 0,052 karena ada 3 angka di belakang koma, berarti pernya adalah 1000. Coba anak-anak, jika nantinya ada 4 angka di belakang koma, berarti pernya per berapa? 10.000. 10.000. Coba dilihat di sini anak-anak, 0,052. Di sini hanya kita tulis 52/1000. Kenapa? Karena nolnya di sini kan nggak ikut. Misalkan gini, kalian punya angka 09 dan 9. Kira-kira sama nggak 09 dan angka 9 itu? Sama, Bu. Sama, maka di sini Sama. angka
0,52 dan angka 52 itu sama. Maka di sini Bu Fitri hanya menulis 52 per 1000. Kira-kira untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ini sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekarang Bu. kita coba pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita balik anak-anak. Iki suci. Nah, silakan dilihat pada slide kalian. Di situ ada 16 per 10. Itu sama dengan 1,6. 40 per 1000 itu sama dengan 0,040. Nah, kira-kira ada enggak yang bisa memberikan alasan kenapa kok jawabannya seperti itu? Karena yang 1,6 belakangnya cuma 1, Bu. Jadinya 10. Dan satunya belakangnya ada 3, jadinya 1000, Bu. Di belakang 0. Oke, sekarang Bu Fitri mau minta tolong Mbak Zalwa sama Mbak Zalfa. Oke, coba Mbak Zalwa, Mbak Zalfa diberikan alasannya kenapa kok 16 per 10 itu 1,6 dan 40 per 1000 itu 0,040. Kira-kira bisa enggak memberikan alasan? Mbak Zalwa dan Mbak Zalfa disilakan untuk membuka mikrofonnya. Mbak Zalwa, Mbak Zalfa. Oke, kita lempar ke teman yang lain, G. Mas Zaid Baihaki. Coba disilakan untuk membuka mikrofonnya. Karena satu angka di belakang koma. Setelah itu, Sama Karena 3 angka di belakang koma. di belakang koma. oke. Mbak Naila Ratnamaya bisa memberikan tanggapannya? Boleh membuka mikrofon lalu memberikan tanggapan. Oke, karena tidak ada yang itu lagi, Bu Fitri jawab nih. 16 per 10, karena ini adalah penyebutnya per 10, berarti nanti ada satu angka di belakang koma. Jadi kita maju gini, coba anak-anak perhatikan slide-nya. Dari belakang ini, ketika itu per 10, berarti satu angka. Kita maju satu aja, 1. Nah, jadi komanya berpindah ke sini. Jawabannya 1,6. Coba kita lihat soal selanjutnya. 40 per 10, karena ada 3 angka. Karena di sini per 1000 nanti ada 3 angka di belakang koma. Berarti nanti dari belakang kita maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Nah, jadi berakhirnya di sini. Coba anak lihat. Di sini kan tidak ada angkanya, maka kita kasih angka 0 di depan sini. Nah, di sini komanya. Nah, di depannya kita kasih 0 lagi. Nah, jadi jawabannya adalah 0,040. Nah, jadi kayak gitu. Ketika kita dibagi 10, 100, 1000, maka kita maju sebanyak itu tadi. Kalau 10 ya kita maju 1 loncatan. Kalau 100 kita maju 2 loncatan. Kalau 1000 3 loncatan. Jika di loncatannya kayak gini ini tidak ada angkanya, maka bisa kita isi dengan angka 0. Nah, kira-kira anak-anak paham nggak yang maju kayak gini nih? Paham. Paham, Bu. Coba di sini Bu Fitri berikan soal ya. Paham, Bu. Paham kok. Paham, Bu. Nah, coba di sini Bu Fitri berikan soal 567 per 100. Kira-kira jawabannya nanti berapa? 5 5,67. 5,67. Jawabannya adalah 5,67. Benar sekali jawabannya. 5,67.
koma, 67. Nah, dari mana kita lihat anak-anak? Di sini penyebutnya adalah per 100. Berarti kita maju 2 loncatan. Kita coba. 1, 2. Jadi komanya berpindah ke sini. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jika bisa dipahami, kita lanjutkan materi selanjutnya. Coba anak-anak perhatikan tampilan pada slide kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Coba kita lihat di sini, pecahan 3/4 ini. Ketika persen, berarti kan penyebutnya adalah per 100. Berarti bagaimana caranya angka 4 ini kita jadikan ke angka 100. Berarti 4 perlu dikalikan angka berapa yang hasilnya 100? Ternyata 4 itu dikalikan 25. Jika 4 ini dikalikan 25, maka yang atas ini juga harus dikalikan 25. Paham anak-anak kenapa kok di sini dikalikan 25? Karena kita mengharapkan nanti penyebutnya berubah menjadi angka 100. Karena awalnya tadi 3/4, kan penyebutnya 4. Bagaimana caranya biar 4 menjadi angka 100? Maka kita kalikan angka 25. Jika yang bawah kita kalikan 25, maka yang atas juga dikalikan 25. Maka 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. Sekarang 3/4 berarti senilai dengan 75/100. Karena per 100, maka itu namanya persen. Jadinya 75%. Nah, kira-kira anak-anak paham dari penjelasan ini? Paham, Bu. Coba sekarang, jika Bu Fitri punya angka Paham, 1/2, coba dijadikan persen melalui tahapan seperti yang di slide kalian. Kira-kira 1/2 ini sama dengan berapa per 100? 50/100. Berapa jawabannya? 50/100, Bu. 50/100. 50/100. Jawaban anak-anak benar sekali. Coba Mas Dante bisa memberikan alasannya? 50/100. Kali 100-mu. Oke, jawabannya sudah benar. 100. Mas Dante bisa memberikan tanggapan bagaimana ini kok kata teman-teman itu jawabannya 50/100. Mas Dante bisa memberikan jawaban? 2 untuk menjadi 100 dikali 50, Bu. Oke, setelah itu 1 kali 50. hasilnya 50%. Jawaban Mas Dante sudah benar, nggih. Jadi, 1/2 ini mau kita jadikan persen. Maka bagaimana caranya angka 2 di penyebutnya ini kita jadikan berpenyebut 100. Ternyata 2 itu harus dikalikan 50. Karena yang bawah dikalikan 50, yang atas juga harus dikalikan 50. Nah, 1 kali 50 itu 50. Maka 1/2 itu senilai dengan 50/100. Bisa kita nyatakan dalam bentuk persen, yaitu 50%. Nah, kira-kira anak-anak semuanya dari Penyebutnya harus pembahasan 100, yang Bu. ini, enggak, karena persen itu adalah per 100, maka bagaimana cara kita mengubah pecahan tersebut dengan penyebutnya menjadi angka 100. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Sudah paham? Dan sudah paham, Bu. Oke, bagus sekali. Jika anak-anak sudah paham, kita coba lanjutkan. Nah, segi banyak. Oke. Anak-anak masih ingat nggak segi banyak itu yang seperti apa? Ayo, coba. Ada yang ingat nggak? Seperti Segi, apa segi banyak itu? segi banyak itu ruang tertutup dan memiliki sisi memiliki sudutnya sama. Memiliki sisi yang tertutup. Oke, jawaban anak-anak beragam ya. Coba kita lihat. Coba di sini Bu Fitri salah memberikan keterangan di sini. Coba tanda centang ini artinya segi banyak dan yang silang ini artinya bukan segi banyak, nggih. Di sini Bu Fitri salah memberikan keterangan, berarti ini bukan segi banyak. Jadi yang centang itu artinya segi banyak, yang silang artinya bukan segi banyak. Coba anak-anak lihat, apakah gambar yang pertama ini termasuk gambar segi banyak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Dan sudut yang ini besar. adalah segi banyak. Coba dilihat, apakah gambar yang kedua ini juga segi banyak? Tidak, Bu. Tidak Bukan banyak. dengan garis. Tidak tertutup. Ini adalah bukan sebanyak. Bukan sebanyak. Coba gambar selanjutnya, apakah ini segi banyak? Tidak. Bukan. Bu, Karena tidak Bukan segi banyak. Apakah ini segi banyak? Yang terakhir, Iya. iya, Bu. Ya, Bu. Iya. gambar terakhir merupakan segi banyak. Nah, anak-anak sudah bagus sekali bisa memilih yang segi banyak dan yang bukan segi banyak. Nah, sekarang Bu Fitri mau meminta tolong Mas Fafian. Nah, dari gambar-gambar ini tadi, bisa nggak Mas Fafian itu menyimpulkan segi banyak itu apa sih? Nah, gambar pertama segi banyak, yang kedua bukan, yang ketiga bukan, yang keempat segi banyak. Berarti apa sih segi banyak itu? Kira-kira tahu nggak Mas Fafian? Coba Mas Farhan bisa memberikan tanggapan, segi banyak itu apa sih Mas Farhan? Mas Farhan, Segi banyak. Bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis. oke, jawabannya benar sekali. Tertutup dan dibatasi oleh garis. Gambar yang kedua ini, meskipun ini terdiri dari garis-garis, tapi tidak tertutup, maka ini bukan segi banyak. Nah, untuk gambar yang ketiga, meskipun dia tertutup, tapi di sini ada gambar melingkar, ada garis yang melingkar. Berarti ini bukan segi banyak. Segi banyak itu harus tertutup dan dibatasi oleh garis-garis. Jadi garisnya harus garis lurus. Nah, kira-kira dari contoh ini anak-anak sudah paham yang mana segi banyak dan yang bukan segi banyak? Sudah Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan untuk yang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Coba anak-anak baca di situ pengertiannya atau cirinya. Yang pertama,
Segi banyak itu kita bedakan menjadi dua. Ada yang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Cirinya kalau yang beraturan itu semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Kalau yang tidak beraturan itu sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, kira-kira bangun persegi itu termasuk segi banyak beraturan apa bukan? Iya, Bu. Ada yang mau menjawab? Ya, Bu. Persegi beraturan. Beraturan, Bu. Saya, Bu. Namanya siapa? Vina, Bu. Oke, Mas Vino. Berikan alasannya kenapa kok persegi itu termasuk segi banyak beraturan. Mas Vino, Karena dibatasi karena dibatasi garis lengkung Sama panjang. Sama panjang dan sudutnya sama besar. Oke, jawabannya benar sekali karena sisi-sisinya itu kalau persegi kan sama panjang. Terus sudutnya itu semuanya sama besar yaitu 90 derajat. Terus kalau misalkan persegi panjang itu termasuk yang mana? Beraturan apa tidak beraturan? Beraturan. beraturan tidak beraturan Tidak beraturan. Beraturan. Oke, persegi panjang itu termasuk segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya itu tidak sama panjang. Kan cuma dua sisi saja yang panjangnya sama, terus dua sisi yang lain panjangnya berbeda. Dan sudutnya meskipun sama semua, sudutnya kan 90 derajat semua. Tetapi karena dua syaratnya, ada satu syaratnya tidak dipenuhi, yaitu sisinya tidak sama panjang, maka persegi panjang itu bukan segi banyak beraturan. Kira-kira dari contoh ini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham sekali. paham Bu Ayo, di sini Insyaallah, Bu Fitri lihat lagi kolom komentarnya. Ada atas nama KA Suri Irawan. Ada siapa ini? Yang membahas selain di bahasan pembelajaran kita. Yuk, tadi sudah Bu Fitri ingatkan ya. Kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak lihat mana yang segi banyak beraturan dan mana yang tidak beraturan. Udah jam 9. Coba, yang persegi itu tadi kita sudah bahas, itu adalah segi banyak beraturan. Terus trapesium ini, itu beraturan apa tidak beraturan? Tidak, Bu, karena sisi yang harusnya ada yang panjang. Sisi yang tidak sama. Segi banyak tidak beraturan. Terus persegi panjang ini Tidak sama. sudah kita bahas, Tidak, Bu. tidak beraturan. Banyak beraturan. Oke. Terus untuk yang terakhir, untuk yang segitiga ini, apakah segitiganya ini segi banyak beraturan apa tidak beraturan? Beraturan, Bu. Ini masih banyak beraturan. Intinya semuanya sama panjang dan sudutnya semuanya sama besar. Nah, itulah tadi materi untuk yang pecahan dan segi banyak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari pembahasan hari ini? Tidak, Bu. tidak Bu Bu Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti anak-anak ini semuanya sudah paham? Insyaallah. Sudah, Bu. silakan Oke.